adik-adik, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada saat hari ini. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada saat hari ini yang Kau sertai. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyertai juga guru-guru yang akan membawakan kebenaran firman-Mu nantinya ya Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini ya.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa ya, kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan, kepintaran biar kami mengerti isi dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati guru yang akan mengajarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, Merdeka! Besok tanggal 17 Agustus, kita sebagai bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan negeri kita yang ke-75 tahun. Nah, kakak mau ajak kalian untuk lihat video berikut ini. Kata nenek moyang kita dulu, Indonesia pernah dijajah sama Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang. Ayo toh kita rebut demi kemerdekaan kita. Awas, hati-hati, kita tidak boleh lengah. Belanda ada di mana-mana. Wah, Belanda sepada teka. Rimen J. Awas, ada tank. Ayo angkat senjata. Serbu Belanda. Ayo, kita selesaikan perjuangan kita. Kita usir para Belanda-Belanda itu dari negeri ini. Hore! Ye, Indonesia wis merdeka! 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 Nah, video tadi mengingatkan kita bagaimana perjuangan para pahlawan untuk membuat negara Indonesia ini merdeka ya adik-adik. Cerita kakak hari ini berhubungan tentang kemerdekaan berdasarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita buka di Galatia 5 ayat 1. Kakak bacakan ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan, ya sebelumnya kita ini hidup menjadi hamba dosa. Tapi karena Tuhan Yesus begitu baik, Dia mau mati di kayu salib sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ada loh cerita firman Tuhan tentang seseorang yang dulunya hidup menjadi hamba dosa. Dia sama sekali gak suka sama kebenaran ya, gak suka sama perintah-perintah Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan saking gak sukanya orang ini sampai membunuh para pengikut Tuhan. Tapi karena Tuhan baik, akhirnya orang ini dimerdekakan oleh Tuhan. Ada yang tahu siapa? Iya, namanya adalah Saulus. Nah, kita bisa baca cerita tentang Saulus ini di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 ya. Adik-adik, di situ kita bisa lihat bahwa Saulus itu begitu jahat ya. Dia membunuh murid-murid Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, selama itu adalah murid Tuhan, pasti dibunuh sama si Saulus.
Nah, suatu hari Saulus pergi ke kota Damsyik. Di pertengahan jalan, Saulus melihat sinar yang sangat terang ya adik-adik. Saking terangnya membuat dia menjadi silau. Akhirnya dia rebah ke tanah. Dari sinar itu terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bingung. "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. Nah, dari situ Saulus menjadi buta ya, karena cahaya yang begitu silau. Akhirnya Saulus tidak bisa melihat ya. Bahkan untuk berdiri saja, untuk bangun dia dibantu sama teman-temannya ya adik-adik. Lalu Saulus berdiam diri karena dia buta. Dia buta selama 3 hari 3 malam. Ya, di situ dia merenung akan kejahatannya ya adik-adik ya. Terus Tuhan panggil seorang hamba Tuhan, seorang nabi bernama Ananias. Kata Tuhan, "Ananias, kamu pergi temui si Saulus. Katanya kamu harus menyembuhkan dia." Datanglah Ananias kepada Paulus. Nah, di situ Ananias mendoakan Saulus ya adik-adik. Dia doakan agar Saulus matanya dicelikkan. Pada saat Ananias berdoa, lalu turunlah selaput dari matanya Saulus sehingga Saulus bisa melihat lagi. Setelah matanya Saulus sudah bisa melihat lagi, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Ananias. Bukan hanya itu, Saulus pun belajar akan kebenaran firman Tuhan, bahkan membantu murid-murid Tuhan Yesus untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita ya sudah dimerdekakan dari hamba dosa, sama seperti Saulus yang sebelumnya menjadi hamba dosa, suka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita, maka kita dimerdekakan. Kita menjadi pengikut Tuhan. Saulus menjadi Paulus, menjadi pengikut Tuhan. Ya, oleh sebab itu, kita sebagai umat yang sudah dimerdekakan, sebagai umat Tuhan, kita harus melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Ya, adik-adik, mau kita menjadi orang-orang yang merdeka dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Mau adik-adik? Ya, kita satu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, mengajarkan kami bahwa kami sudah menjadi anak-anak yang merdeka Tuhan, sama seperti Saulus yang sudah berubah menjadi Paulus Tuhan. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan, senantiasa memberitakan firman Tuhan lewat kelakuan dan perbuatan kami. Bantu kami anak-anak-Mu Tuhan untuk kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan adik-adik, merdeka!